pembukaannya. Baik. Selamat pagi Romo dan selamat sore buat teman-teman semua. Tia. Biasanya Bu Lucy ya? Lucy hari ini nggak bisa, mau berhalangan, jadi saya yang gantiin. Oke. Baik. Hai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Selamat pagi Romo. Romo suaranya belum kedengeran lagi Romo. Sekarang mute. Sekarang? Oke, bagus Mo. Baik. Tidak usah di oke ya. Oh, Romo hilang lagi. Romo mute. Sekarang? Ya, sekarang bagus. Oke. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di Asia dan di Indonesia. Dan selamat sore kepada teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini kita memasuki sesi ke-7 Iman yang Berpikir, dibimbing oleh Romo Is dengan tema besar Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, mendalami ajaran sosial gereja. Tema hari ini kita akan membahas dengan topik antara kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Sebelum kita mulai, mungkin Romo bisa membuka pelajaran ini hari ini dengan doa. Romo? Romo mute masih Romo. Baik. Sudah? Sudah. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengan rendah hati, kami menghadap kepadamu pagi ini sebagai saudara-saudari yang diikat oleh kasih-Mu. Kami mohon agar kami selamat dalam perjalanan hidup ini, dan kami ingin tahu apa yang Kau kehendaki, agar kami dapat digabungkan dalam jemaat besar umat-Mu yang akan memuliakan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Bagaimana? Boleh, Romo, kita mulai. Sesi hari ini mungkin Romo akan tetap membagi dalam 2 sesi ya, Mo. Sesi Begitu. yang mengulang topik minggu lalu. Minggu Betul. lalu kita Paskah, jadi minggu sebelumnya, dan juga topik yang baru yang akan kita bahas hari ini. Kami persilakan Romo untuk memulai. Ya, apakah, ya ini dia. Saya akan memulai seperti biasa dengan jembatan ya, untuk menghubungkan kuliah atau pembicaraan yang lalu dengan pembicaraan berikutnya. Jembatan kali ini berbunyi sebagai berikut. Silahkan menggeser ya. Dari pertemuan ke-6 ke pertemuan ke-7. Antara prosperity gospel dan ajaran gereja menuju antara kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Dari pertemuan ke-6 ke pertemuan ke-7. Manusia sebagai makhluk sosial adalah isi utama ajaran sosial gereja ASG yang selama ini kita lihat sejak tanggal 21 Maret yang lalu.
ringkasan dari 100 tahun dan diringkas dalam 10 hal yang selalu diucapkan, diungkapkan, dan ditulis dalam ajaran gereja. Makhluk sosial ini dalam hidupnya memperhatikan yang lain sebagai saudara. Itu nampak dari Matius 25, nampak dari kisah-kisah para rasul, nampak dari jemaat muda yang memiliki seksi diakonia, memperhatikan yang lain, yang miskin, mulai dari kata kuncinya mulai dari mereka yang miskin, lemah, dan sengsara, sedemikian sehingga mereka itu menjadi penampakan diri Sang Juru Selamat dalam masyarakat kita. Ketika aku telanjang, kau beri aku. Sorry Romo, Romo hilang suaranya. Masih hilang Romo. Belum kedengeran Romo. Romo Is kayaknya nggak dengar kali, Cijen. Romo Is Ismartono, suaranya belum terdengar. Kayaknya tidak terdengar kali. Mic-nya mesti in atau enggak ya, Agem? Sekarang Kayaknya- bagaimana? Oke, sekarang bagus, Mo. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita sampai nomor 2, jembatan. Iya. Ya, mereka makhluk sosial ini kita, saya dan Anda, dalam hidupnya memperhatikan yang lain sebagai saudara. Sosial dari kata socius, bahasa Latin. Mulai dari mereka yang miskin, lemah, dan sengsara, sedemikian sehingga orang yang miskin dan sebagainya itu menjadi penampakan diri Sang Juru Selamat dalam masyarakat kita. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Itu Matius 25. Lalu kita pelan-pelan menuju tema yang lalu, Injil Kemakmuran atau Prosperity Gospel, melalui para penentangnya, menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah bukan budak manusia yang menyediakan kemakmuran sesuai dengan kemauan kita. Jadi, karena saya tidak mengalami langsung, maka membaca dari tulisan-tulisan, di antara mereka sendiri ada yang menentang. Salah satu yang ini. Bukan sumber ATM, gitu. Persepuluhan yang diberikan itu bukan pancingan untuk mendapatkan yang lebih besar, dan sebagainya. Untuk dapat membantu mereka yang lemah, kita perlu bekerja keras. Jadi menjadi kaya itu tidak dilarang oleh ajaran sosial gereja. Masalahnya ketika menjadi kaya, itu untuk dirinya sendiri saja, atau teman-temannya saja, atau untuk yang lain. Seperti tadi. Memampukan diri untuk bekerja bersama mereka menjadi manusia utuh. Yang kemarin dilihat pada pembicaraan kita sebelumnya, lahir batin, jiwa dan roh, sekarang dan masa depan, secara pribadi dalam kebersamaan. Ya, itu dimulai dengan pertanyaan, sekarang di dunia atau jiwa di surga atau pembebasan dari penindasan dunia. Sudah diuraikan pada pembicaraan yang keempat. Silakan. Sekarang kita mau masuk ke tema baru, antara kebebasan agama dan kebebasan ekonomi. Tema yang diberikan kepada saya. Saya semakin sadar bahwa saya berbicara pada dua dunia. Dunia Indonesia dan Amerika, ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Saya mulai dulu berbicara mencari titik temu. Dalam hidup ini, manusia menghadapi hal yang pasti dan yang tidak pasti. Hal yang pasti adalah perubahan, selalu berubah. Selalu berubah. Ya.
diri kita, dunia kita, keluarga kita, dunia kita. Pulau Jawa ini pun berubah bukan main. Ketika saya masih kecil, naik kereta api semalam dari Yogyakarta ke Jakarta. Sekarang ini, orang hanya membutuhkan beberapa jam untuk sampai Jawa Tengah. Dulu belum ada jalan-jalan halus seperti sekarang. Kemarin nampak dalam Lebaran ini, mobil banyak sekali dari Jakarta sampai Weleri memenuhi jalan pelan-pelan, tidak lagi bisa cepat malah. Yang pasti dan tidak pasti. Yang pasti adalah perubahan. Hal yang tidak pasti adalah kematian. Kapan itu terjadi? Dan setelah itu ada apa? Kita tidak tahu. Masing-masing membuat manusia menjadi kreatif. Kreatif itu dari kata kreara, artinya menciptakan. Manusia tidak diam saja, membuat sesuatu dari dua fakta itu. Ekonomi, politik, sistem pemerintahan atau uang, monetary system, semua hasil kreativitas dan imajinasi dalam menghadapi yang pasti. Pasti ada duit, pasti duit itu berputar, bagaimana berputar, dulu dihitung dengan cipoa, sekarang dihitung dengan kalkulator, dulu bentuknya uang, rincing, uang kertas, sekarang bentuknya adalah kartu. Ya, kartu. Itu hasil usaha manusia untuk supaya maju, lebih baik maunya. Agama adalah hasil kreativitas juga, dan imajinasi dalam menghadapi yang tidak pasti. Ya, ini tentang hal ini, misalnya saja agama membuat renungan mengenai setelah yang pasti ini habis, apa yang terjadi. Maka dibuatlah imajinasi tentang surga. Dibuatlah imajinasi tentang setelah itu yang mencerminkan apa yang dialami di dunia ini. Lalu berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tetapi ketika diwujudkan, diusahakan bentuknya, jadilah surga nanti seperti di bumi ini yang baik. Di antara keduanya terdapat manusia itu sendiri, kita, yang bicara ini, yang berpikir, yang menghendaki, yang bekerja sama sebagai makhluk sosial yang bebas, yang sedang berjalan bersama dalam sebuah ruang yang mereka boleh menentukannya. Maka Anda, saya, Gereja Katolik, itu menentukan ruang. Bagaimana kita bersama-sama di dalamnya, berjalan bersama, melampaui waktu dan tempat. Ini pengantar untuk masuk ke kebebasan agama dan kebebasan ekonomi. Nanti kita akan mencoba tahu bebas dari mana, untuk apa. Bebas dari mana, untuk apa. Ya. Terus, sekarang ruang kita. Inilah yang akan kita buat bersama. Ruang kita bersama, masih kosong. Kita mau masuk dalam ruang itu. Yang itu adalah dunia kita, lingkungan kita. Lalu saya akan menyelesaikan jembatannya sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, silahkan mengungkapkan diri, lalu saya masuk dalam porsi yang utama. Bagaimana? Makasih Romo. Siko. Gimana teman-teman? Ada yang mau mulai bertanya? Atau sudah jelas? Mo, saya cuma mau tanya ya, Mo ya. Tadi Romo ini betul-betul menarik juga, Mo, ulasan ini. Romo tadi bilang agama itu kreativitas dan imajinasi menghadapi yang tidak pasti, seperti kematian. Bukannya agama itu sesuatu yang faith, Romo? Ya, itu iman ya. Iya, Setelah iman. Jadi imajinasi itu kita setujui bersama, ya. Lalu kita percayai. Lalu kita hidup atas dasar imajinasi itu. Ya. Lalu ketika dia sudah kita percayai dan juga dilanjutkan kepada orang lain dan generasi berikut, diberi nama faith. Oh. Iman, ya Bu. Dan Anda semua sekarang sedang
iman yang berpikir. Betul. Ya. Segi berpikirnya itu. Maka ketika omong iman yang berpikir, pikiran lebih kuat. Ya. Misalnya saja yang menarik doa Bapa kami itu yang ada di surga. Imajinasinya itu kerajaan, meskipun bukan identik dengan kerajaan yang mereka alami. Ya. Orang-orang Kristiani pertama memecahkan roti seperti imajinasi yang mereka miliki banyak persamaan dengan apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa Allah itu Maha Agung, maka dibuatlah katedral yang besar-besar dalam sejarah. Tapi kemudian diketahui bahwa loh, membaca kitab suci menimbulkan imajinasi lain. Kecuali katedral yang agung, besar, dan meriah yang dibangun puluhan tahun, ada orang-orang yang tidak bisa makan. Imajinasinya diolah lagi. Lalu setelah itu jadi keputusan bersama, lalu mari kita jalankan. Dari faith kepada religion. Ya. Ketika faith itu sudah diterima, meskipun tidak sempurna, lalu dijadikan agama. Agama itu ungkapan dari faith itu, iman itu. Ya. Saya tidak tahu. Jadi kalau misalnya itu kan itu secara global atau spesifik Mo. Jadi misalnya kayak agama Katolik, agama maksudnya dalam artian Kristiani, atau agama Islam juga mempunyai konsep yang sama Mo. Mempunyai konsep yang sama, imajinasinya berbeda. Oh. Ya Bu? Ya. Karena imajinasi dan kreativitas itu membantu kita. Misalnya saja tentang surga, Bu ya. Surga kita ini kan disebut perjamuan abadi, Bu ya. Kan? Ya. Tapi ada agama lain yang imajinasinya adalah kegiatan lain, ya. Yang misalnya yang diimajinasikan oleh para teroris misalnya ya. Sejauh kita dengar kan ada 72 bidadari yang memiliki kesibukan. Apakah ya itu imajinasi yang dipakai untuk nanti diungkapkan sebagai agama. Okay, itu tidak semua orang mengatakan. Maka dari itu kita sampai ke tafsir tadi kemarin ya, omong tentang eksegese dan tafsir. Ya. Anak hilang itu, ya. Orang Samaria yang baik. Itulah imajinasi dan kreativitas umat purba untuk mengungkapkan apa yang dalam hati. Apa yang dalam hati. Maka dari itu, Anda sebagai umat Katolik di Indonesia, di Amerika, diberi kesempatan untuk berkomunitas, bertemu seperti ini, agar dapat berimajinasi bersama untuk melakukan apa yang sesuai dengan imajinasi besar Gereja Katolik yang diungkapkan dalam ajaran sosial, berbuat sesuatu. Alright, Mo. Makasih, Mo. Gimana yang lain? Apa ada tanggapan atau kita bisa lanjutkan? Saya boleh memberi tanggapan sedikit, Cijena. Oke. Nah, terima kasih Romo Ismartono. Jadi saya dari beberapa pelajaran yang saya terima, saya jadi agak sedikit terbuka dengan tadi Romo katakan bahwa kita ada doa di mana jadikanlah di bumi seperti di dalam surga. Tetapi seharusnya bahwa apa yang terjadi di surga kita terapkan di bumi ini begitu. Jadi dua pemahaman itu menurut saya sangat amat berbeda ya. Maka saya juga pernah mendengar kalau orang mengatakan bahwa kita ingin menjadikan apa yang di bumi seperti di dalam surga. Mereka berpikir ya pada akhirnya orang-orang yang berpikir tentang kapitalis atau berpikir tentang materi, mereka akan berpikir bahwa pemenuhan segala keinginan mereka di dunia dari apa yang mereka dapatkan, dari materi, dari apa, itu bisa dia lakukan untuk menjadikan hidup dia di dunia ini seperti di surga. Bisa jalan-jalan kemana, bisa dapat barang mewah, bisa segala macam itu. Bahwa hidup mereka, ya kita analogikan bahwa hidupnya seperti di surga, Romo, begitu loh. Tetapi ketika tadi Romo katakan bahwa seharusnya kita lebih mengarahkan itu bagaimana menjadikan apa yang di surga
itu terjadi di bumi. Nah, itu pada akhirnya ajaran sosial gereja itu lebih apa ya? Saya melihat lebih sebuah keharusan yang memang karena ajaran gereja itu sepertinya ingin menerapkan apa yang terjadi di surga di dalam kehidupan kita di bumi, Romo. Bukan sebaliknya seperti umumnya apa yang kita ada di dunia ini ingin kita nikmati untuk supaya kita hidup seolah-olah di surga, begitu. Ya, itu sangat membuka untuk pemahaman saya lebih ke arah sosial gereja. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya, Romo, bahwa tadi Romo juga katakan bahwa itu imajinasi. Ya, boleh ambil istilah begitu tentang surga, tentang kehidupan setelah kematian. Yang sesungguhnya juga itu abstrak, ya, bukan abstrak tapi lebih kepada siapa yang pernah mati dan pernah menyaksikan apa yang terjadi di atas atau apa yang terjadi setelah kematian gitu. Ketika itu tadi Romo Ismartono mengatakan itu sebuah imajinasi, apakah juga ada orang yang memang ada manusia yang mengatakan bahwa itu imajinasi tidak bisa diterapkan ke kehidupan nyata, Romo. Begitu pada akhirnya karena kita melihat gereja melihat bahwa kehidupan nyata itu setelah kematian, tetapi manusia umumnya melihat bahwa kehidupan nyata itu ya kita hidup ini, Romo, begitu. Ya, terima kasih, Romo. Baik, saya dengan mendengar ini, saya rasa Anda, Pak Gemah ini paham dengan apa yang saya uraikan selama ini ya. Jadi saya sebut imajinasi dan kreativitas ya Pak ya. Ya. Ya, untuk mengantisipasi yang tidak pasti ya Pak ya. Jadi yang karena tidak pasti, karena tidak tahu bagaimana, Santo Paulus hanya mengatakan satu. Yang jelas itu lebih baik daripada semua yang kita alami seperti ini sekarang ini tentang kehidupan kekal yang disebut surga. Ya. Tapi yang nanti. Tapi yang menarik bahwa kita bersama-sama masuk ruang di mana cerita mengenai kehidupan kekal itu ada orang-orang yang tersingkir, ada yang lumpuh, ada yang sakit, ada yang tidak makan. Nah, itu ruang kita masuk di situ. Saya tidak memilih sendiri itu. Saya masuk ke ruang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu bukan pilihan saya, tapi di situ ada macam-macam. Ada Istana Merdeka, ada Nusa Kambangan, ada penjara, dan itu yang ruang kepada ke dalam mana kita masuk. Dan ruang yang orang tua saya mungkin, yang kemudian jadi pilihan saya, yang penting ini. Kemudian saya pilih sendiri bahwa inilah ruang yang saya terima sebagai ruang untuk hidup. Di mana gereja Katolik, oh ada ajaran sosial gereja gitu. Jadi ajaran sosial gereja itu dianjurkan untuk dilakukan, tetapi tidak dalam arti itu tekanan dari luar, dari atas, dari Roma sana, tapi itu telah ditanamkan dengan berbagai cara oleh lingkungan saya, itu jadi pilihan saya. Gini ya Pak, saya mau cerita sedikit. Saya ada seorang ibu, pendidikan tinggi, dia mau jadi Katolik. Dia Muslim. Dia sudah, anaknya sudah besar, pokoknya urusan keluarga udah beres, dia tiba-tiba, lalu dia belajar agama Katolik. Ya, setelah belajar agama Katolik, lama belum memutuskan untuk jadi Katolik atau tidak. Dia omong-omong, dia menemui saya dan omong lagi. Lalu ini apa yang terjadi ketika dia seorang Muslim yang baik? Dia mencari di sana juga, masuk dalam ruang Katolik, gitu ya. Di situ dia masuk ruang yang baru. Ya, bagaimana ini ya? Saya kemudian bilang begini, Bu, kalau Ibu nanti jadi Katolik, satu pesan saya, Ibu jangan membenci agama Ibu sebelumnya. Karena itu ruang yang sah juga. Ya. Ngilang Ibu itu sampai setahun. Kemudian setahun kemudian dia muncul di Kanisius ini bilang, Romo saya sudah baptis gitu. Saya sudah aktif di paroki gitu ya. Dia sudah masuk dalam ruang baru tanpa membuang DNA lama yang baik dalam dirinya. Ya. Nah, lalu dia berkembang dengan sangat dia seorang pelatih penari, dia menari Jawa bagus sekali,
orang-orang. Lalu ketika dia tidak Katolik, di tarian itu dia bilang, sekarang ibu sudah jadi Katolik ya, sebelum nari kita menutup acara ini kita berdoa dulu, lalu ibu itu berdoa. Minggu depan murid itu tinggal separuh. Ya, siapa yang separuh itu kalau pakai analisis saya? Itu bukan orang-orang jahat, itu orang-orang yang punya keyakinan, tapi belum masuk dalam ruang yang diciptakan bersama-sama. Ruang di mana kita masuk ada ini. Ya Pak, jadi Gereja Katolik menganjurkan dialog antar umat beragama karena Nostra Aetate nomor 3 itu ya. Ya. Katolik juga menghormati kaum Islam, orang Islam karena ada 10 persamaan. Ya, dan persamaan ini adalah awal ruang di mana orang mulai dialog. Ya, itu dulu ya, tentang ruang kreasi dan yang tidak pasti ya. Dan kita akan masuk ke situ dengan tema ini. Ya. Kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Apa itu artinya? Oke, bagus Mo. Boleh juga Mo. Oke, mari kita lanjutkan. Boleh Romo? Boleh, silakan. Terima kasih. Ya. Ini judul yang Anda berikan dalam bahasa Indonesia, tapi karena saya sadar bahwa kita hidup dalam 2 dunia, saya pakai judul bahasa Inggris ya. Yang artinya kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Apa itu artinya? Silakan. Topik ini memiliki kekhasannya yang tergantung pada para pendengarnya, audiensnya, di mana dia tinggal dan apa yang menjadi kecenderungannya. Ini adalah sebuah terma, ya, istilah teknis yang hanya bisa dipahami dalam konteks budaya dan sosial di mana istilah itu muncul. Ini sudah saya pelajari juga, saya mau mengundang Anda untuk lihat. Mari kita sekarang masuk dalam ruang kita. Karena audiensnya adalah di Pasifik sebelah timur dan atau di seberangnya, maka saya mau mengundang Anda untuk lihat ini ruang di mana kita berada. Di mana ajaran sosial gereja menuntun kita selama ini. Silakan. Mari kita amati gambar-gambar ini sambil bertanya dalam hati. Ya. Gambar-gambar ini hanya sementara untuk latihan. Anda sudah masuk dalam realita yang lebih nyata daripada gambar. Karena gambar ini potret dari situasi masing-masing. Bertanyanya dalam hati. Maka kita hening. Apa yang ditanyakan? Silakan terus. Coba dari gambar yang akan ditayangkan ini, Anda lebih cenderung pada yang mana? Atau dari gambar ini, mana yang menyentuh Anda? Atau tidak menyentuh Anda? Apa alasan kecenderungan yang kecenderungan Anda tersebut? Saya ingat misalnya ya, selama ini dalam tanya jawab, yang pertama-tama dulu, ketika kita omong ajaran sosial gereja, Ibu Swan cerita tentang orang-orang yang pergi dari tempat lain yang lebih dingin ke wilayah California. Nah, itu kecenderungan Ibu untuk ke sana. Ajaran sosial gereja di tempat saya menuntun ke situ. Ini antara lainnya. Adakah pengalaman nyata yang mempengaruhi kecenderungan Anda? Apa kritik Anda yang pada pilihan kecenderungan yang lain? Jadi seandainya ada orang milih yang lain, apa apresiasi Anda pada pilihan yang lain itu? Gambar ini saya ambil dari sana dan dari sini, ya, tentang tema yang sama yang dituntunkan kepada kita dalam ajaran sosial gereja dan Injil. Baik. Coba sekarang ini. 2 gambar kiri kanan ini, tidak usah dijawab, tapi kalau ada yang mau mengatakan, kalau ini saya ambil dari media Amerika ya, abortion. Yang satu bilang, abortion is murder, God is pro-life. Lalu yang lain, abortion is a right. Diungkapkan dalam cara yang mirip, Oster. Ini ruang hidup kita di mana ada kenyataan ini.
Ini ruang di tempat Anda hidup. Terus, pray to an abortion. Lalu yang lain lagi, bukan itu yang menjadi menyentuh hatinya. 45 million Americans live in poverty. We are the 99%. Adakah gambar ini bicara terus? Ini bukan di Amerika. Ini di sini. Terus, ini stunting, ya. Kemiskinan Indonesia itu tidak hanya membuat orang tinggal di gubuk-gubuk reot pinggir-pinggir kali, tapi juga keturunannya menjadi kecil. Ukuran kecil, jadi nanti kalau dulu istilahnya orang cebol, otaknya tidak berkembang. Ini satu cara, ya, stunting namanya. Ini masalah kurang gizi secara struktural. Bukan hanya makanannya tidak baik, tapi seluruh makanan yang pernah masuk dalam tubuhnya itu tidak membuat dia berkembang. Terus, 7 juta balita di Indonesia mengalami stunting di tahun 2020. Ini tidak begitu menyentuh, karena ini biasanya tidak nampak kalau tidak mau lihat. Tapi rumah kumuh di pinggir kali itu lebih menyentuh. Terus, angka kemiskinan Indonesia. Ya. Ini 27 juta yang kanan, ya, sudah naik karena COVID ini, ya. 0,55 juta. Garis kemiskinan yang sama. Tentu saja tadi Amerika dan sini penduduk totalnya beda, ya. Jadi, terus, di tengah pandemi angka kemiskinan meninggi. Sebelum pandemi 24 juta menjadi 27 juta. Jadi pandemi ini ketika melanda kita, yang terkena adalah orang-orang miskin lebih dulu. Meskipun orang dokter-dokter juga banyak yang kena. Tapi ini akan kita bahas secara khusus tentang 8 Mei nanti, ya. 8 Mei. Terus, dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi. Sebagian besar dilakukan remaja dengan cara tidak aman. Fakta tidak aman ini, yang satu mengatakan jangan aborsi, yang lain buatlah aborsi supaya mereka aman. Entah Amerika, entah Indonesia, dua tema manusia ini muncul dalam media, bukan karena kehendak kita saja. Terus, mari kita lihat Indonesia ini. Bagi pendengar Indonesia umumnya, yang terbiasa dengan kultur Indonesia, istilah kebebasan agama mengacu pada hal-hal yang berkaitan apa? Kebebasan beragama, gitu, ya. Kemudahan mendirikan tempat ibadah dan bebas tidaknya orang berpindah agama. Jadi, ada larangan untuk membangun gereja ketika sudah ada surat izin, lalu didemo. Gereja yang sudah mulai rusak mau dibangun untuk mendapat IMB baru dipersulit. Itu terus-menerus cerita itu dapat dilihat. Itulah kalau orang Indonesia bilang kebebasan beragama. Pindah agama tergantung pada mayoritas. Kalau ke mayoritas dianggap baik, gitu. Mualaf. Kalau ke minoritas dianggap tidak baik. Orang Muslim menjadi Katolik, gitu. Itu diceritakannya sebagai sesuatu yang tidak baik. Murtadin, murtad, gitu, ya. Pendirian rumah ibadat menjadi masalah. Mayoritas menantang pendirian rumah ibadah minoritas. Ini sudah tiga. Perlu diselidiki lebih lanjut dalam rangka yang lebih besar, tapi dari pengalaman terbatas, perlu diselidiki lebih lanjut. Agama istri mengikuti agama suami. Ini kalau di Bali, pasti. Itulah aturannya agama sana. Tapi yang lain, pindah agama pada waktu nikah biasanya mengikuti siapa yang lebih kaya.
Jadi laki-laki agama lain ketika calon istrinya dari kelompok yang lebih kaya, dia jadi Katolik. Dan itu banyak dalam arti sejauh dialami ya. Agamanya ternyata agamanya orang kaya. Kalau pasangan yang akan dinikahi itu kaya, agama dia yang diambil. Kerap kali dialami oleh pastor ya. Ada orang yang antusias sekali untuk, tentu ini bukan alasan satu-satunya, untuk mau jadi Katolik. Kalau bisa sebulan yang akan datang pastor gitu. Ya, tapi agama Katolik bilang kursus setahun gitu. Bisa dipercepat gitu. Kok antusias sekali. Lalu pastor mulai melihat sedikit ya, oh ya memang istrinya seorang dari pengusaha batik yang kaya dan suaminya ini anak dari pegawai negeri gitu ya. Dia ikut. Ini fenomena belum jadi. Pemerintah membebani minoritas Kristiani karena tidak secara tegas membelanya. Ketika mereka ditindas, terutama ketika pembangunan gereja dihalangi. Jadi ada ratusan gereja dirusak pada tahun 90-an, 7-8 itu belum, tidak ada pengadilan mengenai itu. Ini dapat dilihat. Jadi kita ini di satu pihak mengkritik pemerintah karena kalau sedang ada gereja dihalang-halangi tidak dibela cepat, polisinya datangnya terlambat. Tapi kita harus perlu itu karena kalau kita tidak menolak pemerintah, kita akan lebih repot. Ini gambaran umum Indonesia. Mari kita terus. Ini tentang ekonomi ya. Bagaimana orang-orang yang lahir di Indonesia masuk dalam sebuah wilayah yang subur, makmur, langit, laut, tanah, isinya rezeki gitu. Ditulis dalam ini waktu Indonesia dibangun. Ini ruang di mana saya masuk dan siapapun orang Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berapa kata negara di sini? Ya, ini mengandaikan negaranya hebat, bagus, adil gitu. Tapi kalau di situ koruptornya banyak, ya yang bagaimana menggunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemarin Menteri Sosial pun mengkorupsi duit yang harusnya untuk menolong korban COVID. Itu menyedihkan sekali. Ya. Terus, ini karena negaranya terlalu banyak, ya coba lihat. Yang aslinya begini, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan visi kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini maunya untuk mengurangi kata negara. Tapi yang nomor 4 ini kabur. Bagaimana itu? Karena kabur dibuat nanti dalam aturan-aturan pemerintah. Tapi apa yang terjadi? Seorang bupati dipilih, dia keluarkan duit, kalau dia nanti menang, dia akan membuat aturan baru. Yang pertama-tama menghasilkan uang untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh kampanye kemarin. Bagaimana rakyat? Terus setelah amandemen keempat banyak berubah. Dikatakan bahwa berdasarkan atas demokrasi ekonomi apa itu belum. Nah ini, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya itu nanti siapa yang buat? Apalagi pemberaturan pemerintah.
Ini masalah ekonomi. Kita bebas dari apa gitu ya? Kebebasan beragamanya kalau orang Indonesia bebas dari halangan untuk misalnya saja membangun rumah ibadat. Ya. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari ekonomi yang ditentukan oleh negara dan tidak untuk kita. Gitu ya. Terus maunya ingin lebih liberal, tapi takut kalau dituduh terlalu pro pengusaha. Ini evaluasi saya. Tetapi patut diingat bahwa ekonomi Indonesia tidak akan maju kalau sektor privat usaha, kalau sektor privat usaha yang bukan ekstraktif tidak digalakkan. Ekstraktif itu yang itu loh, menambang, mengambil kekayaan, tinggal ngambil saja, ya, tinggal ngambil saja, bukan memproduksi beras atau apa ya, tetapi tinggal ambil batu bara dibagi, itu duitnya banyak, tapi itu bukan hasil kerja. Yang bisa menyediakan lapangan kerja lebih banyak adalah sektor privat, bukan pemerintah. Ketika sebuah sektor lapangan kerja dibuat pemerintah, nanti pemerintahnya korup. Tidak jadi lagi. Di Indonesia masih ada kecenderungan state heavy. Apa-apa pemerintah, minta pemerintah. Dan ini ada katanya dengan agama. Terus, silakan. Agama mayoritas hakikatnya mengandalkan peran negara yang lebih besar. Seolah-olah negara itu patokan utama. Sedang dia juga hasil kreasi manusia, hasil imajinasi. Agama Islam melalui tuntutan mayoritas Islam selama ini bersandar pada negara. Undang-undang perkawinan, gitu. Undang-undang zakat, undang-undang pendidikan. Kalau agama Katolik misalnya memiliki aturan mengenai bagaimana kawin, gitu ya, dalam hukum gereja, otoritasnya ya gereja, tapi karena ada otoritas lalu ya sudah gereja yang ngurus, tapi kalau tidak ada ya negara. Undang-undang pengadilan agama, departemen agama, universitas agama Islam, negeri, itu duit yang sebetulnya diambil dari pajak, dipakai untuk sebagian saja. Maka selalu harus ada imajinasi bahwa Islam itu mayoritas. Ya, karena kalau tidak mayoritas, tidak punya hak itu. Kami kan yang bayar pajak. Maka misalnya keuskupan Pontianak ya, itu kan mayoritasnya Katolik itu, atau banyak sekali umat Katolik. Dia menuntut itu supaya ada uang yang diberikan pada gereja karena itu uang yang dibayarkan oleh umat Katolik gitu ya. Tapi berapa yang berani begitu? Ya tapi ini agama, maka harus menjadi mayoritas. Katolik atau yang lain harus menjadi minoritas. Ya. Karena harus itu bentuknya. Maka kalau nanti ada daerah yang jelas-jelas mayoritasnya bukan Islam, lalu menjadi masalah. Terus, coba kita lihat sebentar ya. Ini kalau salah, saya mau dikoreksi karena ini hasil dari pembelajaran. Masyarakat USA terbelah minimal 2 dalam cara memandang mana sistem ekonomi yang paling baik untuk masyarakat. Ya, ini imajinasi, kreativitas, usaha juga tidak mudah. Bergumul dari tahun ke tahun. Sistem liberalisme, ekonomi liberalisme klasik. Sistem progresif khususnya menyangkut peran pemerintah dalam mengelola ekonomi. Ekonomi liberalisme klasik membatasi peran pemerintah dalam usaha ekonomi dengan menekan peran individu sebesar-besarnya. Itu cara berpikir yang tapi individu yang ada itu mampu gitu ya. Mampu membuat pabrik mobil, mampu membuat ladang gandum dan sebagainya. Kedua, sistem progresif yang oleh ekonomi liberalis disebut sosialisme, memberikan peran lebih besar kepada pemerintah, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, komune, kesejahteraan bersama. Pemerintah biar urus, ada yang diurus pemerintah. Penentuan harga. Kalau yang pertama, harga itu tergantung pasar, murni. Kalau di sini mau mengatakan
Pemerintah menentukan itu. Pasar bebas kalau yang pertama. Ya, ini jauh saya tangkap dan ringkas sekali. Terus, mana sistem ekonomi terbaik bagi masyarakat? Ya. Membatasi pemerintah dalam pengelola ekonomi, peran individu sebesar-besarnya. Individu ini sipil. Yang lain, peran lebih besar kepada pemerintah yang tidak beragama. Ini tidak menentukan pemerintah itu agamanya apa. Meskipun kalau dari omong-omong, kita akan sampai pada orangnya beragama apa ya. Dan menyangkut kepentingan umum. Ini pemerintah. Tegangan di situ. Dalam ketegangan itu, silakan terus. Silakan terus. Ganti slides. Ya. Ada yang tidak puas dengan dua itu, lalu menyebut diri atau disebut libertinian. Kelompok pertama meninggalkan filsafat ekonomi laissez-faire klasik, lalu membangun cara berpikir dan sekaligus kelompok disebut libertinian. Ya, pokoknya kelompok ini mau ada di antara keduanya. Misalnya saja ya, menolak vaksin. Karena vaksin itu bukan urusan pemerintah. Nanti kalau pemerintah malah kerjasama dengan perusahaan vaksin. Ya. Maka jangan, orang itu mau atau tidak. Kalau mereka dia mau, dia vaksin. Ada uskup yang mengatakan, ayo kalian terima vaksin gitu. Pastornya melawan, jangan ngomong itu uskup gitu. Itu kamu seperti pemerintah gitu. Karena dia sendiri tidak mau tergantung amat pada pemerintah. Sedang di Indonesia sangat tergantung. Kalau yang nyuruh vaksin itu pemerintah, wah, karena vaksinasi itu disediakan oleh pemerintah. Menolak aborsi, karena pemerintah mau melegalisasikan. Karena vaksin itu dibuat dengan merubah DNA menjadi pseudo-DNA dan bukan fetus. Lalu yang tidak punya dana, nah itu yang ya itu orang-orang yang malas, gitu ya, yang dalam renungan mengenai prosperity gospel disebut orang-orang yang tidak mempunyai sense of heaven, gitu ya, yang menyembunyikan harta yang diberikan. Terus, kebebasan agama dan ekonomi berlatar belakang budaya Amerika yang muncul dari cara berpikir yang mendasari sekolah, pemikiran, filsafat, ekonomi, politik liberal, klasik. Dengan menekan otonomi kebebasan politik, membatasi peran pemerintah, mengutamakan kebebasan berserikat, kebebasan memilih, individualisme, dan perkumpulan sukarela. Sukarela itu volunteer. Ya, ini asumsinya setiap orang mau sukses. Betul. Mau hidup lebih baik. Benar. Pemerintah nggak usah ngatur. Orang bisa mencari dan memilih sendiri. Kalau ada orang miskin, itu salahnya sendiri karena kurang usaha. Loh kok begitu? Ya itu dibenarkan juga oleh kitab suci. Orang miskin itu adalah orang yang ketika menerima talenta dari Tuhan, dia tidak mengusahakannya. Maka tidak ada kemiskinan struktural dalam kata mereka. Nah, kemiskinan itu individual. Nah, dalam kaitan dengan cara berpikir, agama juga bagaimana dibesarkan nih? Agama juga bisa dibesarkan, Bu. Nah, sama-sama sebelumnya ya. Nah, terus. Agama juga mau diletakkan dalam tegangan ini. Ya, ini tadi ulang sedikit ya. Misalnya, apakah bisa agama dipahami seperti ekonomi? Karena ruangnya berbeda. Yang satu ruang real, di mana kita berkreasi, berimajinasi. Yang luar, kita berimajinasi atas ketidakpastian. Ini ulangan tadi ya, uncertainty of life sebagai di satu pihak ekonomi itu adalah sesuatu yang hasil kreativitas atas dasar yang pasti. Namun meletakkan agama di level yang sama dengan ekonomi, saya rasa menyederhanakan masalah. Ya tadi saya katakan ya, ruangnya berbeda. Ekonomi menghadapi change yang pasti, agama mengalami death sebagai perubahan atau uncertainty of life
yang paling tidak pasti dalam hidup. Tapi justru karena itu kita berkreasi yang nanti bisa menjadi pengajaran untuk hidup bersama, di mana dalam kehidupan bersama itu kita pergunakan kata Tuhan. Dalam ekonomi tidak. Terus, coba akhirnya dari semua refleksi itu ada satu karikatur yang menarik sekali. Sesuatu karikatur yang menyangkut perhatian gereja, tapi gereja tidak bicara eksplisit. Yaitu Indonesia dan Amerika mempunyai gambar mirip ini. Ya. Tegangan antara oligark, pemerintahan oleh kelompok kecil, governments, dan people. Ini gambar ini saya peroleh dari teman saya di Amerika ya. Ini bukan gambar Indonesia. Tapi people-nya itu ya hanya ada batu lah. Sedang di sana orang makan sampai keringatan. Dan government dituduh oleh gambar ini sebagai membantu oligarki. Oligarki, pemerintah orang. Nah, repotnya di Indonesia ini yang dikelompokkan dalam oligarki itu adalah orang-orang yang agamanya bukan agama mayoritas. Orang terkaya dari Indonesia atau 10 orang terkaya Indonesia itu bukan dari agama mayoritas. Maka dituduh saja, kita ini ditindas oleh kelompok kecil, mayoritas bilang, yang adalah orang yang beragama lain daripada saya. Kan tambah tegangan. Kita ingin bebas dari itu, tapi belum berhasil. Terus, ya, coba ya kita lihat ya, kalimat ini dari 2021 loh ya, belum lama. More and more Americans on both the left and right now realize that our democracy has turned into an oligarchy. Our government's ability to truly serve its people has been kneecapped so that the private interests of a relative few will best be served. This has created not simply an aberrational chapter of our history, but a seemingly entrenched system of economic injustice. Ini Maret tahun 2001 ya. Ini saya kutip, Anda dapat melihat dari Newsweek itu. Saya pasang di atas. Terus ini Indonesia ini. Ini di Indonesia ini 2021 juga. Sistem politik di mana pihak yang bertah terdiri atas jumlah orang atau kelompok elit. Sekelompok elit disebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas, yakni negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat. Ini menggambarkan bagaimana politik oligarki terjadi dalam partai politik di Indonesia. Ya, dua negara, dua budaya, dua ruang ini menemukan satu yang menyatukan di sini sementara oligarki. Terus, melalui ajaran selama lebih dari 100 tahun ini, gereja menarik perhatian umat Allah pada mereka yang miskin. Memberi perhatian kepada orang-orang miskin merupakan sebuah kebahagiaan. Nah inilah, dulu kita lihat, apa tandanya bahwa seorang diselamatkan? Ada yang bilang, kalau uangnya banyak, kalau kaya sekali. Kalau gini, yaitu ketika kau mencintai sesamamu. Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan mereka. Orang miskin selalu ada pada kita. Hal juga merupakan hasil refleksi ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang berwawasan kemanusiaan. Yang bisa menghitung tadi, membuat grafik-grafik itu. Gereja tidak membuat itu. Itu ada survei, ada research. Kita di mana? Mata kita terarah kemana? Sikap apa yang kita kembangkan? Itulah sementara kesimpulan dalam pergumulan kita selama ini. Sekian dulu. Terus habis. Terima kasih. Kalau ada tanggapan atau tanya jawab, silahkan. Makasih Romo. Detail sekali Mo. Dan mungkin ini akan jadi bahas perbincangan atau diskusi nanti dalam terutama tentang kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Sebelum kita masuk ke diskusi atau tanya jawab,
Ada sedikit pengumuman, boleh Romo kita tayangkan dulu? Silakan. Tia. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti acara WKICU, Iman yang Berpikir. Acara ini berjalan dengan bantuan dari saudara-saudara sekalian. Kami sampaikan di sini jika berkenan, kami menerima sumbangan kasih melalui cek payable ke WKICU. Cek bisa dikirim melalui postmail, tertera alamat di slide yang tersedia di situ, atau bisa juga melalui Zelle yang dialamatkan kepada bendahara@wkicu.org dengan catatan IYB, Iman yang Berpikir. Acara Ignatian Spiritual Exercise akan dimulai kembali musim semi summer bulan Mei sampai Juni 8 sesi dan akan dibimbing oleh Romo Hartono Budi dengan tema besar pembebasan dan perutusan. Ini kita akan mengambil dari Kisah Para Rasul. Akan dimulai Jumat 6 Mei jam 8 malam atau Kamis 5 Mei waktu Amerika Pacific Time jam 8 malam atau waktu Indonesia Jumat jam 6 Mei jam 11 pagi. Dan acara Ignatian Spiritual Exercise yang pertama, sesi pertama dengan topik janji akan Roh Kudus. Akan diambil dari Kisah Para Rasul 1 sampai 5. Untuk acara Romo, Iman yang Berpikir akan sesi yang terakhir ya Romo, ajaran sosial gereja setelah pandemi COVID-19. Itu akan diadakan hari Minggu jam 6 sore, Minggu tanggal 8 Mei. Atau waktu Indonesia hari Senin jam 8 pagi. Terima kasih. Oke. Bu, saya mau tanya, Bu. Disebut seksi terakhirnya 8 Mei ya. Apakah artinya tanggal 15 Mei saya sudah tidak hadir lagi? Hidup dalam semangat ajaran sosial gereja. Masih ada satu lagi ya, Mo ya? Ya, sejauh ada di sini. Oke, ya. Oke, kalau gitu ya betul. Sorry, saya yang salah, Mo. Karena kita bingung dengan acara Minggu Paskah kemarin, kita pikir itu satu sesi, ternyata bukan. Oke. Oke, ya. Kita masih ada dua sesi lagi dengan Romo. Senang sekali. Yang terakhir itu satu metode bagaimana melangkah. Oke. Dan satu lagi gereja setelah pandemi COVID. Ini ada surat dari Paulus juga. Oke, Mo. Terima kasih, Mo, untuk klarifikasinya. Mari kita buka acara tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, boleh kami persilahkan. Romo, tadi saya boleh nggak mau kita ulang lagi ke slide-slide yang gambar itu untuk sebagai diskusi. Boleh Tia kita tayangkan lagi slide-slide yang gambar kalau bisa. Sebentar ya, saya buka lagi. Oke, thank you Tia. Sambil menunggu, Romo, tentang yang aborsi itu saya jadi keingetanmu di Cina untuk meredakan terlalu banyaknya penduduk. Mereka mengadakan yang cuma boleh satu family satu anak, Mo. Dan itu juga kayaknya diterapkan di Indonesia ya, Mo ya. Indonesia dengan program KB-nya. Nah, itu menurut Romo, apakah itu salah satu mencegah untuk aborsi atau itu salah satu program pemerintah yang juga ada relasinya dengan agama, Mo? Ya, jadi
seperti sudah saya katakan bahwa di dalam ajaran sosial gereja, Evangelium Vitae itu gereja menolak aborsi ya, Iya. atas dasar harga manusia. Lalu de facto aborsi itu dilakukan kalau di Indonesia dengan cara yang tidak sangat baik sehingga banyak orang mati karena itu, gagal, sakit. Maka ada orang mengusulkan agar aborsi dilegalkan supaya ada klinik aborsi dibuka dan kalau orang mau aborsi dapat diaborsi dengan higienik dengan cara yang sehat ya. Tapi itu kan berarti lalu kita dihadapkan pada masalah pilihan itu. Kalau aborsi tidak dilegalkan, tidak boleh ada aborsi, sehingga tidak ada aborsi higienik, aborsi yang sehat. Lalu di situ masalah yang besar. Supaya ada aborsi higienik di beberapa tempat, negara mau melegalkan. Di mana-mana juga gereja Katolik, di dalamnya ada kelompok yang satu bilang pro-life dan pro-choice. Ya, yang pro-choice itu mau menyelamatkan ibu atau perempuan yang hamil di luar kehendaknya atau di dalam kehendaknya, tetapi tidak menghendakinya supaya dapat sehat tetap. Maka ini bertentangan terus-menerus. Gereja Katolik dengan ajaran pro-life berkampanye. Di Indonesia tidak sangat kentara itu, tidak ada itu. Karena di sini Islam melarang aborsi. Bagi mereka itu dosa berat, seberat-beratnya dihukum ke api neraka. Maka mereka tidak melaksanakan itu. Ya, tetapi ini sekarang masalahnya. Di luar hukum terjadi apa? Orang-orang ya tidak ada hukum, tidak bisa dibicarakan di bawah hukum. Tapi secara resmi gereja mengatakan tidak. Lalu hal itu kalau tidak diselesaikan secara hukum kan diletakkan pada fungsi yang lain. Fungsi pastoral. Kalau gereja melarang aborsi, kalau ada anak hamil di luar kehendaknya atau di luar nikah, gimana? Maka disediakanlah panti-panti penampungan, shelter-shelter sosial untuk anak-anak yang hamil mau melahirkan dan setelah melahirkan bebas lagi. Lalu anak ini bagaimana dirawat gitu. Kalau di Islam kan ada panti asuhan banyak sekalinya yang selama lebaran seperti ini dapat duit banyak juga. Di Katolik itu, tapi gereja Katolik ketika mengatakan bahwa aborsi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, dia menyediakan sistem untuk mengurus kalau akan terjadi aborsi dengan usaha preventif lewat ajaran. Gitu. Ajaran itu tentang moral maupun ajaran tentang fisik, tentang fisik. Anak-anak Katolik belum ada riset luas, tapi sangat atau kurang melakukan hubungan seks sebelum diberkati, gitu ya. Tentu ada yang melanggar itu karena. Tapi kalau ditanya, mengapa kamu tidak mau hubungan seks sebelum diberkati gitu? Nah itu kalau beli es teh botol kan, saya juga tidak mau kalau tutupnya sudah buka gitu. Jadi alasannya kadang-kadang bukan ide suci gitu, tapi dari common sense saja. Ya. Jadi tidak mau minum teh botol kalau sudah dibuka. Ya, saya tidak mau tidur dengan perempuan yang sudah dibuka oleh orang lain. Gitu. Itu umumnya pastoral kita. Begitu Bu. Kalau di Tiongkok dulu kan dilarang Bu ya. Tapi juga preferable-nya adalah laki-laki. Sekarang ini kantor saya itu mengalami dampaknya kecil ya Bu. Karena perempuan sangat langka di mainland. Maka dicari istri-istri di luar negara itu. Dan banyak yang mendapatkan dari Singkawang dan sebagainya, tapi pengirimannya karena perempuan langka harganya terlalu tinggi, perempuan-perempuan dari luar yang masih ada keturunan ini, yang di Indonesia adalah Singkawang, itu di bawah kegiatan yang namanya
pengantin pesanan. Hmm. Ya, itu besar tuh. Itu yang salah satu yang saya jadi kepikiran juga, Mo. Dengan adanya panti asuhan begitu, kalau memang betul dia tujuan utamanya untuk anak-anak supaya terdidik dan sebagainya, itu mulia ya, Mo ya. Tapi takutnya itu ada oknum-oknum yang akhirnya seolah-olah seperti trafficking, Mo. Jadi dengan dengan alasan adopsi, dia mendapatkan uang adopsi, tapi anak itu setelah itu kemana kita, maksudnya secara tidak tanda tanya gitu, Mo. Ya, Undang-Undang Indonesia menulis bahwa orang yang mengadopsi anak itu harus seagama dengan yang mengadopsi. Ya, Bu? Karena nanti akan diurus oleh Kementerian Sosial. Maka maunya itu diurus baik-baik. Tapi karena seperti tadi dikatakan bahwa sangat menggantungkan diri pada negara, maka itu diurus oleh negara. Ya, Bu, jadi ibu Katolik tidak bisa mengadopsi anak yang Muslim. Meskipun itu sangat sulit, ya, Bu. Yang dulu singgah di shelter saya itu tidak diketahui agama ibunya. Ya. Tapi dianehkan bahwa karena ini mayoritas Islam, ya Islam itu ya. Maka orang Katolik kalau mengadopsi harus mengadopsi dari keluarga-keluarga Katolik, dan keluarga Katolik tidak banyak yang mengalami seperti itu. Tidak menjadi masalah besar. Okay. Ya, tadi saya mau untuk melihat gambar slide-slide yang tentang itu untuk supaya dari rekan-rekan barangkali ada yang kritik atau tanggapan dari gambar-gambar yang Romo tampilkan di sini. Seperti yang Romo tanyakan sebelumnya, cenderung mana gambar-gambar ini yang menyentuh hati teman-teman semua, dan juga apa alasannya dengan sentuhan. Tadi saya tersentuh dengan gambar anak-anak yatim piatu itu. Dengan adanya anak-anak yatim piatu ini, saya tersentuh, saya memikirkan masa depan anak-anak ini, Mo. Dan saya terpikir juga tentang program KB itu. Bu, kalau ini gambar stunting, Bu. Ya, jadi kalau rendah, ini bukan Bapak Ibu, tapi yang menganggap. Dan anak ini nggak bisa sekolah karena kemampuan untuk belajar. Ya. Nah, itu yang juga menjadi kepikiran saya juga, Mo. Dengan anak-anak yang stunting ini, akhirnya siapa yang akan mengurus anak-anak ini selanjutnya kalau tidak ada yang adopsi? Ya, kalau Ibu buka Google lebih panjang untuk Indonesia, ada usaha dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan. Tapi sekali lagi ya, Bu ya, usaha itu baik, tapi persoalan korupsi itu kita selalu gelisah. Okay. Ya, tapi ini kalau mau memperbaiki situasi ini memang biayanya besar sekali. Yaitu dari seluruh kampung itu diperbaiki gizinya. Bukan ya ini saja. Tapi ini usaha di daerah Katolik yang di belah timur ini dijadikan program. Ya, di Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Okay. Gimana? Nah, ini dulu namanya cebol. Oke. Gimana teman-teman, ada tanggapan? Atau kita lanjutkan? Saya ada satu pertanyaan. Tahun 1998 banyak sekali perkosaan kepada anak-anak muda. Itu bagaimana bayinya sekarang? Karena saya tahu dari kaum Katolik banyak yang diambil. Anaknya lahir terus diambil ditaruh di panti asuhan. Saya mau tahu bagaimana sampai sekarang ini nasib anak-anak yang orang tuanya diperkosa or whatsoever. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu San. Itu juga yang membuat saya ke Amerika dulu ya, Bu. Pergi ke Kongres mengantar seorang perempuan yang diperkosa untuk bersaksi, ya, lalu ke Jenewa dan sebagainya. Jadi begini, seluruhnya saya tidak tahu.
biasanya yang selamat itu ada yang mengurus di panti asuhan Katolik. Saya kenal yang kemudian bisa kuliah, ya, dan untuk ini banyak dana diberikan. Tapi juga hanya untuk ini ya, supaya anak-anak ini benar-benar diselamatkan karena memang. Jadi tidak semua saya tahu soal itu di dalam judul rehabilitasi lebih dilakukan oleh swasta. Dan swasta tidak membuka ini. Tapi sejauh saya lihat yang bisa ditampung itu sekarang dididik. Didampingi, Bu, karena bukan persoalan mereka diperkosa saja, tapi lebih-lebih trauma yang muncul. Ya, trauma yang muncul. Saya mengenal yang begini. Dia diperkosa dari jam 1 sampai malam ya. Gang rape ya. Akhirnya dia dapat kembali ke rumah orang tua, diurus, didampingi dan sebagainya. Dia sekarang ada di Amerika, tetapi tidak boleh dia sudah berubah identitasnya. Ya. Dia tidak berbahasa Indonesia lagi. Dan ibunya datang kepada saya, Romo, sejak ini jangan kontak lagi dia karena dia sudah jadi orang lain gitu ya. Lalu selamat dalam arti ini. Tidak semuanya. Tapi setiap tahun peristiwa itu masih diperingatkan untuk apa? Diingatkan agar tidak diulang lagi. Itu, Bu, yang saya bisa lihat, tapi tidak semua. Terima kasih, Romo. Diurus oleh tim gabungan pencari fakta. Tapi itu trauma bagi Indonesia. Ya, maka ini penting supaya tidak diulang. Dan kerap kali itu trauma itu terus loh ya. Jadi kalau keadaan sosial ekonomi merosot, itu saya tahunya dari lawyer-lawyer, nah, dari notaris-notaris. Banyak keluarga-keluarga Tionghoa yang di Indonesia ini sudah mulai memindah namakan propertinya, lalu pergi keluar. Dengan gambaran kalau nanti ada calamity seperti itu, ada musibah seperti itu, harta itu tidak dijarah. Secara legal ada pegangannya gitu. Itu trauma bangsa. Gus Dur mulai menggeser kebalikannya ya. Dan itu salah satu bentuknya adalah mengakui tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional semacam itu ya. Pengembalian atensi, apresiasi dan sebagainya. Nah, banyak yang diusahakan, tapi itu secara nasional peristiwa itu menjadi momentum untuk berbalik. Apakah sangat berhasil? Belum, tapi kalau melihat beberapa perubahan ya begini. Zaman dulu Uskup Katolik itu selalu orang pribumi atau Belanda jatuhnya ke pribumi ya. Tapi sejak zaman baru ini kan orang-orang Tionghoa juga jadi uskup. Jadi sebagai satu yang biasa. Uskup Bandung, Uskup Surabaya, Uskup Malang, Uskup Bali gitu. 4 orang gitu. Itu Gereja Katolik nampaknya mempelopori penghargaan orang sebagai manusia yang dulu belum nampak atau belum juga tidak disengaja, tapi terjadinya begitu. Ya. Dalam gereja ya, dapat dilihat dari akibat menanggapi trauma itu. Itu saya ya, bahwa trauma itu tidak bagus, tapi diolah jadi kesempatan yang sebaliknya. Mute. Romo, sekarang udah 7.16, apa masih ada waktu, Romo? Mungkin ada Pak Susilo atau Pak Marcel ada pertanyaan untuk economic freedom. Di Amerika ini sekarang kayaknya boleh dibilang orang-orang top yang saat ini itu yang menguasai Amerika, itu boleh dibilang kayak Facebook,
terus Google, Twitter, Amazon, itu tuh udah apakah itu sebagai suatu boleh dibilang economic freedom atau lebih ke arah kapital? Gimana tanggapannya Pak Susilo, Pak Marcel, atau Yanli? Ya, atau tadi yang saya uraikan secara sangat ringkas mengenai peta ekonomi, sikap ekonomi Amerika itu ya, lain daripada Indonesia ya. Ya. Indonesia ini loh yang sangat memprihatinkan, uang yang ada di sini itu bukan hasil kerja kerasnya orang, tapi hasil mengambil kekayaan alam. Ya. Karena itu misalnya tidak hanya itulah, mengapa harus impor beras dari Thailand ya? Dan petani-petani di sini berkurang setiap tahunnya 17%. Ya. Nanti kan kemampuan menanam padi sudah hilang juga. Maka sekarang dikembalikanlah itu. Ya. Kemampuan-kemampuan yang hilang karena kita sangat menggantungkan dari kekuatan lain. Yang bisa dibuat karena ada uang. Uang itu hasil penjualan kekayaan alam. Dan ini menjadi politik ya. Iya, betul, Mo. Jadi akhirnya arahnya ke politik ya, Mo ya. Sekarang ini omongan di kalangan intelektual Indonesia tentang Amerika itu tidak sangat positif. Politik Amerika. Misalnya tentang ini Amerika dan Amerika akan memboikot pertemuan ya yang di mana Jokowi mengundang Rusia. G20 ya. G20 dan itu Paus pun tidak membuang Rusia ya. Dia malah mau bertemu gitu. Sikap membuang atau tidak gitu. Di sini apa menjadi hangat gitu. Lalu kalau tentang pertambangan kan usaha smelter untuk dibangun di Indonesia itu pro kontra, tapi pokoknya di ruang ekonomi itu kita berada dalam situasi crossroad ya untuk ikut yang lama, yang ekstraktif atau kreatif. Tentu ini bukan antipode yang tepat, tapi seperti yang kita juga tahu ya, Mo ya, mungkin Freeport juga salah satunya ya, Mo, itu udah berapa puluh tahun. Dan saat ini bisa balik ke Indonesia, tapi kita nggak tahu berapa lama ya, Mo ya. Ya. Dan Freeport itu dulu kan kontraknya adalah Tembagapura ya. Ya. Tembaga itu, tapi ketika ditemukan emas itu ya rumit. Saya sebagai orang awam mengikuti tapi tidak bisa exhaustif. Tidak bisa exhaustif. Betul, Mo. Dan tadi kalau melihat peta, mungkin ahli-ahli yang ada di antara Anda melihat karikatur tadi bagaimana antara oligark, government, dan people. Itu gambar itu yang digambar Amerika. Di Indonesia juga ada gambar seperti itu dalam karikatur-karikatur lain. Tapi oligarknya di sini itu belum. Jadi karena oligarki Indonesia secara sejarah kan dibuat oleh Soeharto. Ya, orang yang kaya sehingga dia mau menyingkirkan yang mau mengganggu kekayaan. Lalu diikuti oleh sekelompok yang dulu disebut Taipan itu. Ya. Tapi itu bukan basisnya bukan Indonesia. Orang kaya Indonesia yang di Asia itu tidak hanya barangnya tidak hanya di Indonesia. Dan mereka tidak banget diekspos karena tiba-tiba akan menjadi itu kan orang non kami, non mayoritas gitu ya. Maka merasa penindasnya besar. Maka mengapa peristiwa Mei itu menjadi meledak secara keji karena ada pikiran orang-orang ini adalah orang-orang yang selama ini menyerap atau mengambil kekayaan Indonesia. Meskipun itu bukan pandangan saya, tapi itu pikiran massa rakyat ya, yang kerap kali terlalu sederhana. Dan saya tidak tahu banyak. Ayo Pak Susilo. Pak Susilo. Boleh Pak? Silahkan Pak Susilo. Ya, jadi kalau berbicara mengenai ekonomi politik ya, itu saya teringat pada buku, walaupun sekarang udah nggak up to date lagi, bukunya Francis Fukuyama, The End of History. Itu dia bilang sekarang
pertentangan antara ideologi dan sistem ekonomi dan politik sudah berakhir. Itu menurut ramalan dia. Itu buku tuh kurang lebih udah berapa puluh, 10 atau 20, 15 tahun yang lalu lah. Ya, Dan banyak tidak tepat sekarang. Dia bilang, the end of history sekarang udah mencapai suatu titik di mana udah mencapai suatu tingkat evolusi yang paling mantap, yaitu adanya demokrasi liberal, satu, dalam bidang politik, dan bidang ekonomi adalah kapitalisme berdasarkan ekonomi pasar. Nah, ini oleh Amerika ini, kedua hal ini mau diekspor ke negara-negara lain. Itu salah satu kesalahan mengapa belakang ini yang tadi Romo bilang, orang banyak sedikit antipati terhadap Amerika. Karena Amerika di dalam mengekspor kedua ideologi ini, yaitu demokrasi liberal dan kapitalisme berdasarkan ekonomi pasar itu, dia tidak melihat keadaan di negara-negara lain. Misalnya hal nih, dia coba menerapkan di negara Timur Tengah yang nggak bisa, karena soalnya tribalisme. Banyak warlords, tribalisme. Makanya gagal di Afghanistan, gagal di Irak, dan sebagainya. Karena di Timur Tengah lebih cocok tuh despotisme. Sistem raja dan monarki, itu cocok. Tapi Amerika paksakan. Itu. Satu. Kedua, misalnya mengenai demokrasi, rata-rata pendidikan di Amerika kan kurang lebih hampir merata lah. Di Amerika atau di European Union itu hampir merata. Bisa diterapkan demokrasi liberal. Satu orang, one man, one vote. Tapi kalau di Indonesia, susah. One man, one vote ini, profesor sama tukang yang biasa gitu, pemulung sama. Ya. Ya, itu susah. Nah, makanya kalau kita lihat perkembangan politik Indonesia belakangan ini, mereka pimpinan politik itu mulai memakai orang-orang kecil ini dengan iming-iming agama. Ngerti nggak? Kayak kemarin saya baca Pak Haye mendadakan buka pesantren, 133 pesantren. Ya, kiai, ya itu dia walaupun nggak punya background agama, tapi demi kepentingan hasrat politik, mereka mulai menggunakan. Nah, sekarang saya lihat di Indonesia tuh gejala begitu. Nah, ini disebut demokrasi liberal, itu nggak bisa di Indonesia. Tetapi Indonesia sudah menerapkan dari dulu, makanya selalu salah kaprah. Selalu timbul keributan, selalu timbul demonstrasi, selalu timbul gitu. Jadi secara politik Indonesia nggak stabil. Karena menerapkan demokrasi liberal ala Amerika yang sebenarnya nggak cocok buat Indonesia. Itu mengenai sistem politik. Sama mengenai sistem ekonomi. Kapitalisme berdasarkan ekonomi pasar. Di Indonesia nggak bisa. Karena apa? Adanya yang tadi Romo gambar itu adanya konglomerasi. Di mana aja kerjasama dengan pemerintah. Ya, kayak misalnya zaman dulu, ada pepatah bilang begini, kalau pemerintah itu, terutama zaman Soeharto, terus dia banyak kan ciptain konglomerat. Kayak Lim Sulyong, Tanoto, Sinarmas, banyak gitu. Dan dia dijadikan untuk menggerakkan ekonomi. Tadi yang Roma bilang kan, sekian persen, maybe 5 or 10% itu kan banyak orang Chinese kan, konglomerat itu. Apalagi sekarang yang kelapa sawit, bukan hanya orang Chinese aja, orang Malaysia Chinese pun menguasai. Di kelapa sawit tuh bisa 80-90% itu dikuasai oleh Chinese conglomeration. Nah, itu nggak bisa karena ekonomi pasar itu harus kan bebas, free fight competition. Di Indonesia enggak, dia harus ada suatu yang kalau kayak sebutin tuh apanya buat tokoh-tokoh tertentu yang jadi dikasih, nih gue kasih tambang minyak, ini gue kasih tambang aluminium, ini gue kasih militer, tapi lu mesti store sama gue. Nah, jadi dan umumnya pemerintah tuh diam aja karena dia menggunakan. Jadi kalau di demokrasi liberalnya dia menggunakan rakyat miskin, one man one vote, yaitu terutama orang beragama yang tak berpendidikan. Tetapi di dalam sistem kapitalisme ini pemerintah bukan menggunakan itu. Pemerintah menciptakan konglomerasi untuk memberikan kontribusi kepada dia. Oligar. Nah, kalau di Rusia itu oligar. Nah, oligar ini dia kasih sehingga kaya raya mereka cuma selected few aja dan dia harus setor. Makanya Putin sekarang dia orang terkaya di dunia gitu kan.
kalah. Kan saya dengar sih si Mas sih kalah. Ya, Thank you Pak Susilo. Kita ada satu lagi nih Pak Yanli. Apa Romo mau nanggepin dulu Pak Susilo? Ada satu Ini pertanyaan saya lagi. sedikit lagi saya habisin ya. Oke. Nah, jadi ekspor ini, dua hal ini tidak bisa. Nah, ini yang cuma menyadarin hal ini adalah RRC, Cina. Cina menggabungkan kedua hal ini. Dia menggantikan demokrasi liberal dengan totaliter, si Xi Jinping itu totaliter, satu pemerintahan ala komunis, tetapi dia juga menciptakan konglomerasi kapitalis. Jadi ini mix. Jadi terus terang aja saya bilang ya, Xi Jinping itu orang yang paling hebat. Bagaimana dia menggabungkan kedua hal ini. Sekian Romo. Terima kasih Pak Susilo. Ya, make sense ya, saya paham dengan itu. Dan saya mau menarik perhatian karena tidak ada ekonomi yang real dalam arti produksi yang dari hanya ekstraktif ya Pak, maka duitnya itu ada di tangan orang tertentu yang kemudian menyuruh para demonstran itu untuk berdemonstrasi. Seperti kemarin ini kan terkenal sekali bahwa duit dibagi-bagikan. Ya, dan itu bukan main caranya. Bagaimana duit sekarang disampaikan pada demonstran? Itu dulu kan pakai uang dalam amplop ya. Sekarang lewat bank loh Pak. Dari mana didapat? Itu dari agen-agen penjual sepeda motor di dusun-dusun di wilayah Jakarta pinggiran ya. Itu kan menjual motor, membeli motor kan pakai ada nomor HP, ada nomor rekening ya sebagainya Pak ya. Itu undangan untuk demo yang besar-besaran kemarin itu diedarkan, uangnya dikirim lewat itu. Undangan itu sudah ada uangnya. Itu yang di luar pengertian biasa. Yang biasa. Dan ini kita khawatir karena ya itu Pak, kalau seandainya seperti di Amerika ada pabrik mobil, ada padang gandum dan sebagainya ya, ekonominya bukan ekstraktif ya Pak ya. Itu lain daripada di sini. Di sini ya ini persoalan kita. Saya sendiri tak mencoba memahami itu, tapi sebagai seorang yang ada dalam ajaran sosial gereja melihat kurbannya. Ya kurban dari semua ini demokrasi liberal atau yang sekarang dibengkokkan menjadi populisme ya. Orang di Ahok itu kan jatuh hanya karena ucapan-ucapan kan, ya itu kuat sekali, dan itu sangat mengandaikan pendidikan. Kalau derajat pendidikan Indonesia lebih tinggi sedikit, itu mungkin lebih berkurang. Tapi masa rakyat ini, Pak, kalau lihat di lapangan, memang mereka tidak tahu demo untuk apa. Tapi yang jelas dalam rekeningnya sudah ada. Ya, ini pendidikan. Tapi saya tidak masuk ke situ terlalu kecil untuk melawan kekuatan-kekuatan besar. Tapi mereka itu ada korbannya. Dalam bentuk dengan manusia, dalam bentuk apa yang tadi kita bicarakan. Maka kalau orang-orang Demokrat itu bilang Vox Populi, Vox Dei gitu ya Pak. Suara rakyat, suara Tuhan, saya di tempat saya, Vox Victime, Vox Dei. Suara korban, suara Tuhan. Dan itu ada dalam tradisi ya. Ketika Kain membunuh adiknya, ya Kain sudah mati, tapi Tuhan tanya Kain, di mana adikmu? Ya, jadi suaranya si korban ini masih sampai ke surga. Ya. Itu imajinasi saya dan kreasi saya yang berada dalam kerangka lebih besar imajinasi saya Gereja Katolik. Gereja kita. Romo. Romo, masih ada satu lagi pertanyaan, masih bisa dari Yanli? Siapa? Yanli, silakan. Oh ya, terima kasih Romo. Ini Romo, freedom of religion in Amerika ya Romo ya. Sepertinya kan negara ini memberikan freedom. Tapi kenyataannya sebagai orang Kristen, kita di sekolah anak-anak banyak yang sekolah di negeri ya, sekolah negeri. Mereka nggak boleh berdoa kalau mau makan nggak di ruang kantin tuh mereka mau berdoa secara bebas nggak boleh Romo. Terus ini baru ini juga persoalkan ada football coach yang mereka mau berdoa setelah dan sebelum pertandingan begitu ya.
dipermasalahkan gitu, Romo. Nah, Ya, itu gimana, Romo? ya, Romo, betul Bu pertanyaan, Yandi. ya, Itu pertanyaan yang saya, itu tadi apakah freedom of religion tuh, Romo? saya sendiri melihat fenomena itu bukan pertama-tama soal religion, tapi soal tegangan antara antara state dan people, antara government dan people. Ya. Ya, tapi masalahnya adalah soal agama. Jadi agama yang jadi korban. Ya. Tapi itu kan watak dari agama besar, loh, Bu. Itu adalah watak dari yang di Indonesia bentuknya adalah mayoritas yang melarang dibangunnya gereja Katolik misalnya, di situ bentuknya adalah larangan untuk berdoa. Itu. Betul. Ya, itu bentuknya. Ini sekitar Lebaran ini, Bu ya, jalan-jalan Jakarta itu trotoarnya dipakai untuk doa ya. Kemarin orang mana ini ya? Mereka itu doa, punya masjid punya masjid untuk tidur, gitu. Gitu kan puasa itu masjid untuk tidur. Gitu. Sekarang ini trotoar untuk doa. Gitu. Itu kan hanya state mau menunjukkan hegemoninya, kekuasaan tunggalnya. Saya perlu simbol untuk diakui sebagai satu-satunya kekuasaan di tempat ini. Nah, di situ ada orang mau doa, Bu ya, itu dilarang. Apakah dia melarang doa saja? Tidak, tapi doa itu kalau dibiarkan akan membentuk kekuatan baru. Sebelum itu menjadi besar, maka pagi-pagi harus dilarang. Coach itu saya ikuti, Bu, yang coach mau berdoa tidak boleh. Itu kan Prancis sudah mengalami seperti itu, tahu? Ya. Jadi, tidak boleh simbol agama dipakai dalam ruang publik. Karena ruang publik itu miliknya state. Maka sektor privat tidak boleh membuat sesuatu di situ. Jadi ada itu kan masih ada between state and the religion, right? Nah, jadi kalau orang yang kelompok pertama itu state and religion itu jadi satu, ya, legal system satu, maka apa yang haram di negara itu harus sama dengan apa yang haram dalam agamaku. Ya, kalau agamaku melarang makan burung, ya, maka negara itu harus juga melarang. Ini identification of religion and state. Lalu yang ekstrim bentuknya lain adalah separation of religion and state. Nothing religions ada dalam state dan state tidak bisa itu, yang separasi betul, separation. Sebetulnya Katolik itu bukan separation, bukan identification, tapi distinction between state and religion. Ya, the common concern is human being, itu ya, saya sebut sebagai korban. Itulah bedanya. Di sini mayoritas itu state and religion itu satu, seperti saya uraikan tadi, dan itu ditambahi dengan kebutuhan untuk tetap ada imajinasi bahwa mayoritasnya itu mereka, sehingga mereka berhak untuk menentukan. Ya, nah, maka ini kerjasama media setuju, orang ngomong gitu, ya, tapi itu basisnya lain. Maka tiga ini tegang terus. Ya. Tapi Katolik mau di tengah ini masuk melalui korban, the victims. Ya. Separation, identification, separation, lalu distinction. Kita distinction, dibedakan, tapi tidak membeda-bedakan. Ya. Ya, itu tetapi tidak membeda-bedakan. Jadi, makasih Romo. Iya. Ya, makasih. Halo Bu Yandi. Oke. Baik, Mo, udah waktu 7.36 sekarang. Ya. Gimana Romo mau tutup? Silahkan kalau Ibu merasa cukup, karena di situ mulai malam. Ada lagi pertanyaan sebelum Romo tutup dengan doa? Terima kasih untuk Yanli, Pak Susilo, dan semua yang telah join hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, Romo. Baik. Boleh tutup dengan doa. Ya, baik. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan,
tinggallah bersama kami. Dan seperti peristiwa Paskah membuat kami yang semua, seperti dua rasulmu yang mau pulang ke Emmaus, tidak sadar kehadiranmu, semoga dengan bertemu, berbicara, mempertanyakan, dan sebagainya, akhirnya di dalam Ekaristi, kami paham bahwa Kau telah bangkit juga di antara kami. Berkatilah komunitas WKICU ini, semoga usaha mereka untuk mengikutimu dengan teliti dan cermat dapat Kau berkati selalu. Tuhan bersamamu, Dan sertamu juga. semoga Anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Romo. Terima Hans, kasih. salam, salam Terima dari kasih Romo.